Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Kembali lagi di channel YouTubeku Endang Cah Comel. Oke, videoku kali ini aku mau membahas tentang golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Bahkan mencium bau surga pun tidak akan. Oke, yang aku ketahui ya, yang pertama orang pemabuk atau minum minuman keras. Nomor 2, orang yang memakan barang riba. Nomor 3, orang yang menyakiti hati orang tua. Nomor 4, orang yang meninggalkan sholat. Nomor 5, orang yang suka mengadu domba antar sesama umat muslim. Dan nomor 6, orang yang punya penyakit hati dan lain-lain. Pastinya kita semua tidak mau ya kalau kita itu masuk neraka. Pasti kita semua ingin masuk surga semuanya. Oke, kunci dari seseorang yang ingin masuk surga nomor 1, berubah jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin dari sifat, karakter, kebiasaan yang buruk. Nomor 2, sholatnya diperbaiki. Mungkin masih bolong-bolong atau mungkin tidak pernah sholat sama sekali. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar sholat terus gimana ya, belum bisa, aku bersedia mengajari gratis. Harapannya cuma minta doa untuk aku sendiri ya. Doakan aku cepat sembuh, soalnya lagi sakit. Oke, nomor 3, jangan punya penyakit hati, terutama iri, dengki, menggunjing, menggibah, dan lain-lain. Nomor 4, jauhi barang-barang haram. Nomor 5, jangan bermaksiat. Nomor 7, baca Al-Quran dan pahami maknanya. Kalau belum bisa baca Al-Quran, insya Allah aku juga siap mengajari gratis. Nomor 8, berkumpul dengan orang yang solihah, berkumpul dengan para ulama dan kiai. Nomor 9, jika kamu punya salah sama bapak ibumu, maka jangan lupa minta maaf sebelum semuanya terlambat. Karena apa? Karena ridho Allah walidain. Ridho Allah tergantung sama ridho orang tua. Nomor berapa tadi selanjutnya, lupa aku. Nomor 9, jaga lisanmu. Kalau kamu tidak bisa bicara baik, maka diamlah. Karena apa? Tajamnya pisau itu tidak apa-apanya dibanding dengan tajamnya omongan yang menyakiti hati seseorang. Nomor 10,
sholat berjamaah ke masjid. Karena apa? Sholat berjamaah di masjid bukan hanya kita mendapat pahala 27 derajat, tapi gimana ya, kalau kita ada masalah hidup ya, terus kita rutin ya sholat berjamaah di masjid, insya Allah suatu saat Allah akan memberitahu jalan keluar masalah tersebut. Tapi untuk sekarang aku sebelumnya juga sholat berjamaah di masjid, tapi akhir-akhir ini libur dulu soalnya lagi nggak enak badan teman-teman, lagi sakit. Oke, itu tadi ya sekilas tentang golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga dan beberapa saran dan solusi. Memang manusia itu tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Tapi ingatlah, hidup di dunia ini hanya sementara. Maka ayo, aku bolak-balik ngomong ya, ayo berlomba-lomba untuk mencari atau memperkuat amal ibadah kita, agar kita tidak tersesat di kemudian hari. Poin yang paling penting yang dari aku sampaikan tadi, itu yang paling penting sholat. Mungkin banyak orang yang belum sholat sama sekali, bahkan tidak pernah sholat. Kalau sholatnya masih bolong-bolong masih maklum ya, tapi yang paling gawat darurat itu nggak pernah sholat sama sekali, bahkan tidak mengenal kata-kata sholat. Mungkin bagi mereka itu sholat itu tidak penting, tapi perlu kita ketahui, sholat adalah kewajiban umat muslim di seluruh dunia. Dan amal pertama kali yang dihisab ketika kita meninggal dunia adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, maka Allah akan langsung memasukkannya ke dalam neraka. Mungkin tanpa dikasih pertanyaan sama malaikat, mungkin tanpa hisab juga ya, karena dia sudah tidak mengenal sholat, bahkan meninggalkan sholat. Itu artinya dia tidak kenal Tuhannya. Semoga bagi kalian yang belum sholat, ayo mari kita sholat sebelum kita menyesal di kemudian hari. Ya Allah, semoga untuk orang-orang yang belum pernah sholat sama sekali, bahkan belum bisa baca Al-Quran sama sekali, semoga suatu saat dia terketuk hatinya. Insya Allah aku siap mengajarinya gratis dan juga ikhlas. Tujuanku, aku ingin mengajak orang-orang menuju jalan yang lurus. Walaupun aku juga masih belajar juga ya, masih banyak kesalahan, tapi ada kalanya kita sama-sama belajar agar tidak salah jalan di kemudian hari. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi